Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, girls, today we are going to continue our lesson to Module 2, Unit 2. Sebelum kita mulai, kita review dulu pelajaran yang lalu, Unit 1. Di pelajaran yang lalu kita belajar tentang quantifiers. Kalian bisa lihat lagi videonya di link tersebut. Nah, kita belajar kapan menggunakan much, many, kemudian few, a few, any, no, right? Kalian buka lagi catatannya atau videonya ya. Sekarang buka bukunya, modul 2, unit 1, halaman 11. Di situ ada tabel countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Di situ bisa dilihat ya contohnya tomato, wallet, egg, boat, dan seterusnya, itu yang bisa dihitung. Kalau yang tidak bisa dihitung seperti salt, sand, bread, money, sugar, cheese, dan seterusnya. Nah, gimana membentuk atau menuliskan bentuk jamak dari countable dan uncountable nouns? Untuk countable nouns, bentuk pluralnya hanya tinggal ditambahkan s di belakangnya. Tapi ada beberapa pengecualian. Perhatikan di contoh ya. Tomato. Bentuk pluralnya tomatoes. Bentuk jamaknya ya ditambahkan es karena huruf terakhirnya adalah o. Kemudian wallets, eggs, boats, knives. Oke, perhatikan lagi. Pisau, knife, bentuk jamaknya F-nya berubah menjadi V ya. Kemudian apples, refrigerators, bottles, baskets, pockets, plates. Ya, pada dasarnya mudah tinggal ditambahkan S di belakang katanya. Sedangkan untuk uncountable nouns, bentuk pluralnya tidak berubah. Jadi, untuk bentuk single, satu unitnya salt, bentuk jamaknya tetap salt. Sand juga tidak berubah ya. Bread tetap bread, money, sugar, dan seterusnya. Oke, sekarang Ana akan bahas sedikit latihannya di halaman 13. Arrange the scrambled words below into a good sentence. Susun kata-kata yang acak berikut ini menjadi satu kalimat yang baik. Contoh nomor A, are, yard, there, in, the, some deer. Ya, there are some deer in the yard. Selanjutnya, yang B, there are a lot of fish in the pen. Ada banyak ikan di panci. Perhatikan fish itu tidak ditambahkan es walaupun dia plural ya. Taunya dari mana dia plural atau jamak? Karena ada a lot of ya, terus ada are. Are itu untuk jamak, a lot of juga untuk yang artinya banyak. Next, C. My mother grills some squids and shrimps. Ibu saya memanggang beberapa cumi-cumi dan udang. Perhatikan lagi, itu ada some, berarti beberapa ya, lebih dari satu, makanya squids dan shrimpsnya ditambahkan s. Kemudian juga grills. Grill, dari kata grill, memanggang, ditambahkan s karena dia masuk bentuk present simple. My mother adalah subjeknya she. Untuk subjek she, kata kerjanya ditambahkan s. Jadi my mother grills some squids and shrimps. Next, D. I found some turtles with their eggs on the beach. Saya menemukan beberapa kura-kura, atau ini penyu ya sepertinya, dengan telurnya di pantai. Perhatikan ya, some itu beberapa, jadi kata benda di belakangnya harus jamak. Turtles tinggal ditambahkan s, kemudian eggs ya, dari kata egg ditambahkan s aja untuk bentuk pluralnya. Kalau found itu bentuk simple past, kata kerja kedua dari kata find.
Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, modul 2, unit 2, halaman 16. Now we are going to learn about present simple. What is present simple? We use present simple for the following actions. Look at the picture, lihat di gambar. Present simple digunakan untuk kejadian yang selalu benar atau always true. Contohnya, 2 and 2 make 4. 2 ditambah 2 hasilnya sama dengan 4. Itu selalu benar ya. Jadi menggunakan present simple. Next, we use present simple for permanent situations. Kita gunakan present simple untuk menggambarkan action yang permanen atau situasi yang permanen. Contohnya, I live in London. Saya tinggal di London. Maksudnya permanen tinggalnya di London. Next, present simple for short actions now. Untuk action pendek yang terjadi sekarang. Contohnya, he takes the ball and scores a goal. Dia mengambil bolanya dan mencetak gol. Kejadian tersebut terjadinya sekarang. Kemudian, habits atau kebiasaan. Contohnya, she plays tennis every Tuesday. Dia bermain tenis setiap hari Selasa. Gunakan dengan twice a month, on Fridays, often, or sometimes. Lihat cirinya adalah every itu setiap, twice a month 2 kali dalam sebulan, on Friday setiap hari Jumat, often sering, sometimes kadang-kadang. Kemudian kita gunakan present simple untuk future timetables. Maksudnya adalah jadwal yang terjadi di masa depan, tapi yang memang sudah terjadwal dan selalu terjadi pada jam tersebut. Contohnya, our train leaves at 11 a.m. Kereta kami berangkat jam 11 pagi atau 11 siang. Nah, kereta tersebut sudah terjadwal. Jadi menggunakan present simple. Gunakan dengan this evening, at 10 o'clock, atau tomorrow. Kemudian, contoh yang lain adalah I won't go out until it stops raining. Saya tidak akan pergi keluar hingga hujannya berhenti. Gunakan dengan until, hingga, when, ketika, as soon as, segera, after, setelah, before, sebelum. Kita akan lihat bagaimana formulanya untuk present simple di slide setelah ini. Daily activities dan timetables termasuk habits atau kebiasaan. Maka, untuk membuat kalimatnya menggunakan present simple. Begitu juga dengan general truth. Untuk pernyataan atau kalimat yang selalu benar, always true, itu menggunakan pola present simple. Contohnya, the sun rises in the east. Perhatikan ya, rises ditambahkan s untuk kata kerjanya karena sun adalah it, subjek it, dan menggunakan present simple karena selalu benar ya, general truth. Salah satu ciri dari present simple adalah adverb of frequency atau kata keterangan frekuensi. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk segitiga pada gambar menunjukkan tingkatan. Semakin mengerucut ke bawah, semakin jarang kejadiannya. Semakin membesar ke atas, semakin sering kejadiannya. Perhatikan ya. Always, selalu. Berarti kejadiannya 100% terjadi. Usually, biasanya. Normally atau generally, umumnya. Often atau often, frequently, sering. Sometimes, terkadang. Nah, kalau terkadang kan berarti 50% ya, kadang terjadi, kadang nggak terjadi. Kemudian occasionally, secara berkala. Seldom, jarang. Rarely atau hardly ever, sangat jarang. Never, tidak pernah. Nah, adverb of frequency ini
menjadi ciri-ciri dari present simple. Jadi kalau kalian melihat adverb of frequency di kalimat, pasti kalimat tersebut adalah present simple. Jadi kalian harus menggunakan kata kerja yang sesuai, yaitu ditambahkan s atau es untuk subjek he, she, it, dan tidak dirubah kata kerjanya untuk subjek I, you, we, they. Ini adalah rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk present simple. Ada dua jenis ya, ada dua tipe. Yang pertama yang di kolom atau tabel warna kuning itu menggunakan to be. Kapan dalam present simple menggunakan to be? Ketika setelah subjek diikuti oleh kata sifat atau kata kerja. Contohnya, ini dalam bahasa Indonesia, rambutku berwarna hitam. Ya, bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? My hair is black. Black itu objeknya, objek rambutnya, dan berwarna hitam. Nah, berarti memiliki sifat warna hitam. Itu maksudnya ya. Atau contoh lain, my sister is tall. Saudara perempuan saya tinggi. Nah, tinggi itu adalah kata sifat. Karena setelah subjeknya diikuti oleh kata sifat, maka menggunakan to be. Am digunakan untuk subjek I atau saya, he, she, it menggunakan is, you, we, they menggunakan are. Itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif tinggal ditambahkan not setelah to be. Kemudian di kalimat tanya, am, is atau are atau to be-nya dipindahkan ke depan sebelum subjek. Sedangkan untuk tipe yang kedua, yaitu setelah subjek diikuti oleh kata kerja atau verbs, rumusnya adalah subjek ditambah verb ditambah objek. Nah, kata kerjanya ini bentuk pertama. Tapi kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ditambahkan s atau es. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, kata kerjanya tidak ditambahkan s, tetap. Terus bentuk negatifnya, setelah subjek ditambahkan don't atau doesn't, kemudian kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama. Kemudian kalimat tanya, do atau does-nya dipindahkan ke depan sebelum subjek. Nanti untuk rumus yang menggunakan setelah subjek menggunakan kata kerja akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Berikut adalah contoh dari kegunaan present simple. Yang pertama, mengekspresikan fakta atau general truth. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Itu kan selalu ya dan pasti. Makanya rise-nya ditambahkan s, rises. Kemudian habits, kebiasaan. I play badminton every Tuesday. Future timetables. Jadi jadwal di masa depan. Our train leaves at 9 a.m. Future after when atau until. Ya. I won't go out until it stops raining. Kemudian permanent situation, situasi permanen. He works in a bank. Kemudian judul dari koran, ya. Man enters space. Lihat itu setelah enter ada huruf S-nya ya, kata kerjanya. Kemudian with non-progressive. I believe that you are innocent. Kemudian ketika menceritakan sesuatu cerita, suddenly the window opens and a masked man enters. Kemudian for giving directions and instructions, untuk memberi arah dan instruksi. First of all, you break the eggs and whisk with sugar.
Berikut adalah rumus untuk membuat kalimat menggunakan present simple. Pertama, kalian pisahkan subjeknya atau subjeknya. I, you, we, they, dan he, she, it. Ya, lihat. Jika subjeknya I, you, we, they, saya, kamu, kami, dan mereka, gunakan kata kerja jenis pertama. Maksudnya kata kerjanya tidak berubah. Contohnya, I walk in the morning. Saya berjalan di pagi hari. Walk-nya tetap bentuk pertama dan tidak berubah. Kemudian, jika subjeknya adalah he, she, it, kata kerjanya ditambahkan es atau s. Contohnya, she walks in the morning. Dia berjalan di pagi hari. Kata kerja walk ditambahkan s karena subjeknya adalah she. Nah, untuk kalimat negatif, setelah subjek ditambahkan do dan not. Jika subjeknya adalah I, you, we, they, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Dan jika subjeknya adalah he, she, it, diikuti dengan does, kemudian not, dan kata kerja jenis pertama. Pada kalimat positif, jika subjeknya he, she, it, kata kerjanya ditambahkan s atau es ya. Tapi di kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do dan does-nya dipindahkan ke depan sebelum subjek. Contohnya, do you walk in the morning? Atau does he walk in the morning? Lihat di buku kalian halaman 24 ya. Ada perbaikan sedikit. Di situ tertulis birds flies on the sky. Itu salah ya, karena birds-nya itu sendiri adalah plural atau jamak ya. Kalau jamak tidak ditambahkan es atau s. Jadi yang benar adalah birds fly in the sky. Now, look at the exercise on page 24. Complete the sentence as the general truth of each. Do as the example. Pay attention to the present simple grammar. A. Human walks with 2 legs. Cat walks with 4 legs. B. Fish lives in water. Birds fly in the sky. C. Tiger eats meat. Cow eats grass. D. The rainy seasons come in January. The dry seasons come in August. E. Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Manila is the capital of Philippines. F. Japan is in Asia. Congo is in Africa. G. Earth is a planet. Sun is a star. H. My aunt is a lady. My uncle is a gentleman. I. A farmer works in a farm. A fisherman works in the sea. J. A pilot flies a plane. A driver drives a car. Oke, selesai materi kita hari ini. Silakan sekarang kerjakan latihannya untuk modul 2, unit 1 dan unit 2 ya, di link Google Form berikut. Kemudian, pekan depan kita ulangan modul 2 ya, unit 1 dan unit 2. Jangan lupa, kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan tanya Miss Zulan ya. Boleh di Japri atau boleh lewat grup. Oke? Now let's end our lesson with doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Zulan, signs out.